Gadis itu menyelinap ke pintu kaca dengan lipstik. Tidak tahu ada seorang pria tampan dalam mobil yang menatap. Chul Su bahkan mengira Rayong mempesonanya. Sedikit malu untuk menggelengkan kepala. Rayong melihat ke pintu kaca lagi dan mengedipkan mata. Chul Su mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Tidak percaya Rayong sedang terburu-buru untuk pergi. Mantan pacarnya akan menemui hari ini. Dia pikir pacarnya ingin kembali. Tidak percaya pacarnya mengeluarkan undangan. Pengantin wanita adalah sahabatnya. Chul Su pergi ke kafe. Ketika saya melihat Rayong berurusan dengan masalah ini. Kembali, mundurlah. Apa yang kamu katakan? Aku harus membunuhmu. Chul Su mengalami kesulitan memisahkan mereka berdua. Mantan pacarnya menyuruhnya untuk menghadiri pernikahan. Rayong melihat semua orang menatapnya. Merasa seperti kehilangan muka. Jadi peluk Chul Su menangis. Aku akan mati. Chul Su melihat itu dan segera melepas bajunya. Tutupi kepala Rayong. Kemudian membawanya keluar. Rayong memandang pria di depannya. Pikir dia menyukai diri sendiri, jadi membantunya. Chul Su menenangkannya. Memintanya untuk mengembalikan mantel. Tapi Rayong mengira dia mengacu pada tisu. Chul Su langsung meraih ke meja itu. Suasananya sangat pemalu. Meninggalkan Rayong dengan wajah bingung. Keesokan harinya, Rayong berpura-pura menjadi pacarnya. Bergabunglah dengan pernikahan pria jahat itu. Chul Su mendengarkan dan menolak secara langsung. Saat hari pernikahan, dia muncul dengan setelan necis dan wajah dingin. Rayong segera tertarik pada ketampanannya, lalu membawa tangannya ke aula. Mantan pacarnya melihatnya dan mulai sarkastik. Kamu semakin gemuk. Keindahan hari sebelumnya sudah hilang. Ketika khawatir, dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Chul Su tiba-tiba memeluknya. Mantan pacar penuh kebingungan. Kau berdiri terlalu dekat dengan pacarku. Apakah kamu pacarnya? Ya, itu pacarku. Selamat atas pernikahanmu. Tapi lain kali untuk bersikap sopan kepada pacarku. Dan saya berharap untuk tidak menghubunginya juga. Mantan pacar dipermalukan. Saat mereka berdua akan pergi. Tiba-tiba fotografer memuji mereka karena terlihat sangat cantik. Saya ingin mereka berfoto dengan calon pengantin wanita. Rayong mencoba menolak ketika Chul Su menghentikannya. Dia menariknya kembali untuk berfoto dengan calon pengantin wanita. Pengantin wanita yang marah membuang tangan pria lain. Hanya Rayong dan Chul Su yang terlihat sangat manis. Ini juga merupakan awal dari cinta mereka. Rayong menemukan musuhnya adalah seorang pria. Melihat keduanya berpelukan erat, Rayong menjadi lebih curiga terhadap hubungan mereka. Aku rindu sekali sama kamu. Masih hidup dengan baik. Bagaimana Anda bisa hidup dengan baik? Setelah dengan ramah mengajukan pertanyaan. Yang Hee mengatakan dia memiliki sesuatu yang ingin dia berikan kepada Chul Su, lalu memegang tangannya. Rayong juga terkejut. Keduanya masuk ke dalam mobil, Yang Hee memberikan cincin kepada Chul Su, Rayong mengira itu cincin ganda. Tentu saja, Chul Su setelah menerimanya sangat menyentuh. Berdua senang saling berpelukan. Rayong tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chul Su. Jika dia tidak memiliki pacar, kamu bukan tipe saya. Mungkin dia tidak tertarik padaku. Rayong menemukan kebenaran dan sangat terkejut. Apakah Park Chul Su sangat menyukai pria? Yang benar adalah Yang Hee membawa cincin itu ke sini untuk Chul Su menjualnya. Saya meninggalkan rumah tanpa uang yang tersisa. Yang Hee harus menyelamatkannya. Rayong tiba di lapangan sepak bola untuk melihat Chul Su. Di kepalanya, ada pemandangan konstan, menyebabkan dia menghela nafas. Ini adalah anak langka dalam hidupku. Tapi akhir dari jalan harus menyerah. Aku akan menganggapmu sebagai sahabat. Pada saat dia meninggalkan sekolah, Chul begitu membersihkan rintangan. Rayong seperti masa lalu membantunya. Chul Su ucapkan terima kasih. Rayong mengatakan itu normal untuk membantu teman-teman. Teman. Semua yang udah kulihat. Selain itu, aku sudah melihatnya. 봤어요.
그 사람. Apa? Aku mengerti, kamu tidak perlu khawatir. Aku bukan orang yang berprasangka. Chulsu tidak mengerti apa yang dibicarakan Rayong. Tapi Rayong selalu bilang dia mengerti. Mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi teman baik. Sebelum pergi, tidak lupa untuk menghibur. Hanya mencoba untuk mengejar cinta, Chulsu. Di malam hari Chulsu tidur di ruang kantor. Tiba-tiba mendengar suara aneh. Ketika dia keluar, dia melihat lantainya penuh dengan kaleng bir, dan Rayong mabuk berselancar di rumah olahraga, dan berjalan untuk menghiburnya. Rayong patah hati dan menangis. Chulsu mendengar seseorang di luar. Ketika saya membuka pintu, saya melihat penjaga sedang berpatroli. Agar mereka berdua tidak ditemukan, dia menyeret Yong untuk bersembunyi. Lalu bawa dia bersembunyi di sudut sempit. Tapi kemudian Rayong mabuk, jadi dia untuk sementara kehilangan kesadaran. Aku merasa sangat panas. Penjaga datang dengan berpikir tidak ada yang membersihkan. Setelah lampu dimatikan, pergilah. Chulsu akhirnya menghela nafas lega. Melihat wajah Rayong, jantungnya langsung aritmia. Rayong secara tidak sengaja bersandar di pangkuannya. Chulsu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Sudah 10 hari dan Rayong belum mencuci rambutnya. Dan meminta Chulsu untuk melihat apakah ada bau. Sejak dia menemukan Chulsu menyukai pria, dia diperlakukan sebagai sahabat, bahkan membiarkannya melihat wajah buruknya. Oh, terkejut. Aku dijadwalkan untuk pacaran hari ini. Aku memutuskan untuk mulai mencari pacar. Lalu mendekat ke wajahnya. Tanpa mengetahui Chul begitu cepat terguncang olehnya. Aku memintanya untuk pegang rambutnya. Kemudian cuci-cuci rambut. Semprotkan parfum di bagian atas kepala. Beritahu Chul jadi itu rahasia wanita. Itu normal untuk mencuci rambut selama beberapa hari. Cuci saja rambut dan semprotkan parfum. Dia menutupi salah satu matanya, bertanya sisi mana yang lebih indah. Chulsu memilih kekacauan di sebelah kiri. Rayong selesai mendengarkan, lalu mengambil penghapus makeup remover katun. Mata hitam itu membuat Chul begitu terkejut. Apa yang buruk tentang semua yang dia lihat? Tapi itu membuat dia lebih bersemangat. Keesokan harinya, mereka berdua pergi menonton sepak bola. Ketika mereka makan popcorn, mereka secara tidak sengaja menyentuh tangan satu sama lain. Wajah Rayong tanpa emosi. Chulsu merasa tersengat listrik. Melihat tim menang. Rayong dengan senang hati memeluknya. Selalu menganggapnya sahabat. Tapi Chulsu wajah merah seperti tomat. Menonton pertandingan, Rayong dengan bersemangat memeluk leher Chulsu. Itu membuat dia sangat terguncang sehingga sulit untuk bernapas. Pada saat itu, Yang Hee tiba-tiba muncul. Berdua bertemu dan berpelukan erat. Rayong berdiri di sudut. Berharap berdua bahagia. Tapi Yang Hee menemukan Rayong tiba-tiba tertarik padanya. Bersiaplah untuk mengejar gadis ini. Dia juga meminta Chulsu untuk membawa dirinya ke kelas yoganya. Tepat pada waktunya untuk kelas ini untuk kekasih, Rayong dengan cermat menginstruksikan keduanya untuk berlatih. Chulsu cemburu. Lalu Rayong membimbing lagi. Momen kontak dengan tubuhnya membuat hatinya panas seperti api. Baru setelah Rayong pergi dia bisa bernapas. Yang Hee dengan rasa ingin tahu bertanya, dengan penuh kecemasan berkenalan dengan Rayong. Yang Hee melihat itu dan berkata dia akan melihatnya. Ini adalah pemandangan intim dari berdua. Rayong melihat mereka lagi, mengira mereka berhubungan satu sama lain. Yang Hee menunggu Rayong di luar. Meminta nomor telepon. Bukankah kamu mengejarku? Tapi datang untuk memikirkannya, dia pacar Chulsu. Merasa seperti telah berpikir terlalu banyak. Tidak percaya Yang Hee bilang dia akan meneleponnya nanti dan mengajaknya keluar. Rayong harus berdiri selama beberapa detik. Pacaran. Apakah dia akan mengenal berdua pada saat yang sama? Menggoda dengan teman kekasih,